Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Tampaknya langit runtuh menimpa mereka karena hembusan angin kencang yang turun dari atas. Tanpa mengatakan apapun, Wang Lin langsung menampar tasnya dan mengeluarkan jimat perlindungan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membunuh begitu banyak orang dan mencuri barang-barang mereka, dia memiliki banyak jimat dan harta berkualitas rendah. Jimat-jimat ini membentuk layar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Kemudian saat angin turun, dia melompat ke samping. Pada saat yang sama, Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar Kuno berhenti bergerak. Keduanya tidak mengungkapkan kata-kata yang tidak berguna satu sama lain. Kaisar Kuno memasang ekspresi sangat serius saat dia mengeluarkan bel kuno. Saat bel kuno muncul, bel itu segera menjadi besar dan mulai melambai maju mundur. Ketika bel berbunyi, itu mengirimkan gelombang kejut yang menyebabkan pilar-pilar batu di sekitarnya hancur. Ular yang turun dari langit memutar tubuhnya dan mendaratkan kepalanya terlebih dahulu ke dalam gelombang kejut. Makhluk itu segera mengeluarkan suara dan asap hitam. Sifat korosif asap hitam ini sangat kuat. Saat itu mengenai pilar batu di sekitarnya, itu akan langsung berubah menjadi debu hitam dan menghilang. Asap hitam yang dimuntahkan ular itu diatasi oleh si bungkuk Meng. Dia menyentuh salah satu bintil di wajahnya dan memecahkannya. Saat berikutnya, tercium aroma busuk yang sangat menyengat. Tubuh si bungkuk Meng tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan asap hitam. Wajahnya tampak menakutkan saat ini. Ketika dia membuka mulut dan menyedot semua asap hitam, terlihat punggungnya menjadi semakin besar seperti gunung kecil. Dia berdiri terhuyung-huyung di atas pilar batu sambil menatap makhluk yang mirip ular itu. Dia diam-diam dan di saat yang bersamaan, kepingan gas hitam yang keluar dari bintilnya dihisap oleh katak di bahunya. Tangan Raja Iblis Enam Keinginan bergerak membentuk segel dan dia melantunkan mantra misterius. Pada saat yang sama, Kaisar Kuno membunyikan belnya. Saat dia melakukan ini, tiba-tiba mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat mundur dan tanpa ragu mengeluarkan jimat tingkat Nesensol. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan pedang kristalnya. Segera, pedang kristal itu melayang di hadapannya dan mengarah ke Raja Iblis Enam Keinginan. Tatapan Raja Iblis Enam Keinginan berhenti sejenak sebelum mengalihkannya ke pemuda di sebelahnya. Wajah pemuda itu tampak ketakutan saat menatap makhluk mirip ular itu dan tubuhnya tampak bergetar hebat. Mata Raja Iblis Enam Keinginan berbinar saat dia tiba-tiba berteriak. Takut! Tubuh pemuda itu tiba-tiba bergetar dengan hebat. Gas hitam keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Kemudian gas hitam dengan cepat berkumpul untuk membentuk pedang hitam yang melayang di depan Raja Iblis Enam Keinginan. Tubuh pemuda itu bergoyang ke depan dan ke belakang dan ada tatapan kebingungan di matanya. Tangan kanannya menunjuk ke arah pedang hitam saat Raja Iblis Enam Keinginan mulai melantunkan mantra. Pedang itu secara bertahap menjadi semakin besar hingga menjadi sangat besar. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tepat pada saat ini, ular itu bertabrakan dengan gelombang kejut dari bel dan mengeluarkan asap hitam lagi. Raja Iblis Enam Keinginan segera berteriak, "Pergi!" Pedang hitam di depannya tiba-tiba mulai bergerak dan diayunkan ke leher makhluk mirip ular itu. Pedang itu langsung mendarat di makhluk mirip ular itu yang menyebabkannya sangat kesakitan. Makhluk itu menghentakkan kepalanya dan menghempaskan pedang hitam itu ke kejauhan. Hal ini menyebabkan pemuda di samping Raja Iblis Enam Keinginan mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya menjadi sangat lemah dan kebingungan di matanya semakin intens. Kaisar Kuno memutar tangan kanannya, menyebabkan bel berbunyi lebih cepat.
Satu demi satu, gelombang kejut diciptakan dan dikirim ke makhluk itu. Saat makhluk mirip ular itu menghempaskan pedang hitam itu lagi, dia terkena gelombang kejut yang diciptakan oleh Bell. Tiba-tiba, dia mengguncang tubuhnya saat memperlihatkan tatapan haus darah dan membuka mulutnya. Saat makhluk itu membuka mulutnya, itu terlihat bisa menelan gunung kecil dan sesosok makhluk yang tiba-tiba keluar dari dalam mulutnya. Saat melihat ini, ekspresi kaisar kuno langsung berubah dan gelombang kejut Bell-nya dengan cepat menghilang. Sementara itu, kekuatan jiwa Wang Lin telah terkunci pada makhluk mirip ular itu sepanjang waktu. Saat membuka mulutnya, Wang Lin dengan jelas melihat ada seekor ular kecil yang terbang keluar. Itu langsung menggigit Bell dan kemudian dengan cepat mundur. Mata si bungkuk Meng berbinar saat dia menatap makhluk mirip ular dari pilar batu di kejauhan. Dia menjilat bibirnya dan hendak bergegas keluar. Tetapi makhluk itu sudah menutup mulut besarnya. Perilaku abnormal si bungkuk Meng diperhatikan oleh Wang Lin. Dia mewaspadai semua orang yang hadir, terutama ahli pengguna racun ini. Pada saat ini, tatapan Raja Iblis 6 Keinginan beralih ke pemuda di sampingnya lagi. Dia menunjuk ke kepala pemuda itu dan berteriak, "Marah!" Gas berwarna ungu kemerahan keluar dari mulut dan hidung pemuda itu. Gas tersebut membentuk pedang lain yang melayang di hadapan Raja Iblis 6 Keinginan. Ekspresi Duan Muji gelap saat dia melihat ke arah Wang Qingyue. Mereka tampaknya memahami satu sama lain ketika mereka berdua dengan cepat melompat ke tubuh ular itu, lalu mengeluarkan harta sihir mereka dan memulai serangan mereka. Duan Muji tidak lagi menggunakan labu tersebut, melainkan palu yang sangat besar. Setiap kali dia mengangkat palu, banyak bola cahaya akan terbentuk dan jatuh bersamaan dengan itu. Sementara Wang Qingyue tidak menggunakan harta sihir apapun. Ketika tangannya membentuk segel, ada kata-kata kuno yang sepertinya terbuat dari unsur logam, kayu, air, api, dan tanah muncul. Itu langsung membentuk formasi 5 unsur yang menghantam tubuh ular. Hati Wang Lin bergetar saat melihat adegan ini. Teknik kelima orang ini sangat kuat dan semuanya di luar imajinasi Wang Lin. Dia berpikir bahwa itu sama sekali bukan hal yang bisa ditandingi oleh orang normal. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah teknik Raja Iblis 6 Keinginan. Teknik ini membutuhkan pengorbanan untuk menggunakannya dan pemuda itu menjadi sasaran sialnya. Saat ini makhluk mirip ular itu merasakan sakit. Itu mengeluarkan suara gemuruh dan dengan panik memutar tubuhnya. Sebuah pusaran mulai terbentuk di sekitarnya dan pilar-pilar batu di sekitarnya mulai ditarik ke arah makhluk yang mirip ular itu. Setelah pusaran besar ini muncul, Duan Muji dan Wang Qingyue adalah orang pertama yang menyerang kembali. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajah mereka. Adapun Kaisar kuno, wajahnya bahkan lebih jelek karena hubungan antara dia dan harta karunnya telah menghilang. Pusaran itu menjadi semakin besar. Kekuatan hisap yang kuat memaksa semua orang untuk segera mundur. Pedang ungu kemerahan di depan Raja Iblis 6 Keinginan melepaskan cahaya yang jahat sebelum melesat ke depan. Pedang hitam yang telah menghantam makhluk itu sebelumnya juga selalu muncul kembali. Dan setiap pedang menusuk ke arah salah satu mata makhluk mirip ular itu. Saat pedang itu menyentuh mata makhluk itu, pedang itu berubah kembali menjadi asap dan terus menerobos ke dalam tubuh makhluk itu. Tubuh makhluk mirip ular itu tiba-tiba berhenti sejenak sambil melolong kesakitan. Matanya merah ketika dua aliran asap, satu ungu kemerahan dan satu hitam keluar dari matanya. Makhluk itu membuka mulutnya lagi dan ular kecil itu kembali keluar lalu melahap kedua aliran asap tersebut. Pada saat ini, ada sedikit rasa dingin yang melintas di mata Wang Lin dan inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dia dengan cepat melompat maju dan dengan memanfaatkan kekuatan hisapan pusaran, dia segera memasuki mulut makhluk yang mirip ular itu. Di saat yang sama, ada cahaya hijau menyala di dekatnya.
yang ternyata adalah si Bungkuk Meng yang sebelumnya telah melihat dengan tatapan dingin dari kejauhan. Dan sepertinya mereka memiliki pemikiran yang sama. Si Bungkuk Meng sedikit terkejut saat melihat Wang Lin lalu tersenyum tipis. Namun senyuman tipis ini sepertinya mengandung rasa kekejaman. Si Bungkuk Meng terus terbang melewati Wang Lin. Tujuannya adalah ular lain di dalam mulut ular ini. Wang Lin melihat ini dan segera berpindah arah. Dia mengikuti tenggorokannya dan masuk lebih dalam. Targetnya adalah tulang punggung makhluk ini. Limuan pernah berkata bahwa makhluk mirip naga manapun, bagian yang paling berharga bukanlah intinya, melainkan sumsumnya. Alasan mengapa Wang Lin mengambil resiko masuk ke sana adalah karena sumsumnya. Sejak dia melihat makhluk mirip ular ini, dia diam-diam telah mengamatinya. Limuan pernah berkata bahwa efek sumsum tulang bergantung pada umur naga. Jika naga tersebut telah mencapai usia tertentu, maka itu dapat membantu meningkatkan peluang pembentukan nesensol seseorang. Meskipun dia tidak tahu apakah makhluk ini termasuk naga, meskipun bukan, itu seharusnya dianggap sebagai jenis makhluk yang sama. Jika dia bisa mendapatkan sumsumnya, setidaknya itu akan memberikan efek tertentu. Inilah mengapa dia menyerang saat makhluk itu membuka mulutnya untuk kedua kalinya. Dia juga tahu bahwa Bongkok Meng juga memiliki niat yang sama. Saat ular itu pertama kali membuka mulutnya, dia melihat berbagai ekspresi di wajah si Bungkuk Meng. Hal ini membuatnya semakin berkomitmen untuk melakukan hal tersebut. Awalnya dia takut orang-orang akan mencurigainya setelah dia mendapatkan sumsumnya. Tetapi sekarang si Bongkok Meng ada di sini. Maka jika terjadi sesuatu yang tidak normal pada makhluk itu, maka si Bongkok Meng lah yang akan disalahkan. Selain itu, keduanya memilih dua jalur berbeda yang tidak memiliki peluang untuk berpotongan satu sama lain. Si Bongkok Meng tidak akan menyadari apa yang sedang dilakukan Wang Lin, jadi seharusnya tidak akan ada masalah. Dan meskipun ada masalah, mereka tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Lagi pula, orang-orang itu ada di sini bukan untuk mencari sumsum makhluk ini, melainkan untuk mayat dewa kuno. Wang Lin menggunakan pedang kristal saat dia bergerak ke dalam ular itu, tetapi dia tidak dapat melukai makhluk itu. Semakin dalam Wang Lin bergerak, semakin hatinya terasa berat. Selain ular kecil di dalam tubuhnya, tidak ada yang lain selain dinding daging hitam yang mengelilinginya. Wang Lin mengendalikan pedang terbang dan menusuk dagingnya dengan sekuat tenaga, tetapi dia masih tidak bisa meninggalkan bekas. Tulang belakangnya berada tepat di bawah daging ini, tetapi dia tidak bisa melukainya sama sekali sehingga dia mengerutkan keningnya. Matanya berbinar saat dia dengan cepat berpindah ke tempat lain. Kali ini sasarannya adalah kepala dan lehernya. Tepat pada saat ini, ular kecil di dalamnya mulai bergetar dan mengeluarkan serpihan gas hitam. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan menyerang kepala ular itu. Segera dia sampai di kepala. Ada filamen merah berkedip di antara kepala dan leher yang terhubung. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Dia menampar tas penyimpanannya dan tiba-tiba ratusan pedang terbang muncul. Kekuatan jiwanya langsung menyebar untuk mengendalikan semuanya. Semua ujung pedang terbang mengarah ke filamen merah dan menyerangnya secara bersamaan. Saat semua pedang menusuk filamennya, itu menyebabkan tubuhnya bergetar. Filamennya bersinar terang karena menahan energi pedang. Tetapi sebuah cekungan segera muncul di sana. Mata Wang Lin berbinar saat pedang kristal tiba-tiba muncul dan berulang kali menusuk tempat cekung itu. Segera filamennya mulai semakin melemah. Pada saat ini, makhluk mirip ular itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia mulai memutar tubuhnya dengan keras. Wang Lin sekarang tampak khawatir. Dia segera melambaikan tangannya dan ratusan pedang terbang mulai menyerang lagi. Akhirnya, setelah ledakan keras, filamennya putus dan bau amis yang menyengat keluar.
Wang Lin dengan cepat pindah ke samping dan memeluk dinding. Pil di mulutnya mulai bekerja dan menghalangi bau amis. Setelah bau amis menghilang, Wang Lin segera memasuki lubang yang dibuatnya. Saat ini, tubuh ular kecil yang berada di dalam tubuh besar mulai menyusut. Wang Lin merasa makhluk ini tidak akan bisa dibunuh dengan mudah. Jika ular besar mempunyai ular yang lebih kecil di dalamnya, bisakah ular yang lebih kecil mempunyai ular lain di dalamnya? Lebih penting lagi, Bongkok Meng mengatakan bahwa ular ini adalah binatang buas yang sama dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Harus dikatakan bahwa para kultivator formasi jiwa tahap akhir puncak adalah orang-orang paling kuat di negara-negara kultivasi peringkat 4. Kecuali kaisar kuno dan yang lainnya berada di puncak formasi jiwa tahap akhir. Jika tidak, maka mereka tidak akan bisa membunuhnya. Menurut kata-kata Bongkok Meng sebelumnya, Wang Lin percaya bahwa tidak satu pun dari mereka yang berada di puncak formasi jiwa tahap akhir. Paling banyak, mereka berada di tahap pertengahan. Akibatnya, tidak ada peluang untuk menang sama sekali, dan setiap orang hanya bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Rencana awal Wang Lin adalah untuk melarikan diri, tetapi setelah mengamatinya, dia menyadari bahwa selain memiliki tubuh yang sangat kuat dan mampu memuntahkan asap hitam, ular itu tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Tentu saja, hal ini sangat mengejutkan Wang Lin. Meski tak satupun dari orang-orang tua itu yang mengucapkan sepatah kata pun, namun mereka semua diliputi oleh keraguan. Wang Lin memiliki dugaan liar bahwa binatang ini hanya memiliki tubuh binatang buas tetapi tidak memiliki teknik. Dia semakin yakin dengan tebakan ini setelah melihat ular yang lebih kecil di dalam mulutnya. Justru karena itulah dia berani masuk ke dalam mulut makhluk itu untuk mengambil sumsumnya. Dalam pikirannya, binatang buas yang terpencil akan memiliki tubuh luar yang kuat. Jadi jika dia berada di dalam, seharusnya tidak ada bahaya. Wang Lin mulai memikirkan hal yang lebih aneh lagi. Mungkin ini adalah jenis makhluk di mana terdapat ular di dalam ular besar dan ular yang lebih kecil di dalam ular itu. Dan akhirnya, ular kecil di ujungnya adalah binatang buas yang sebenarnya. Sedangkan tubuh di luar mereka hanya digunakan untuk pertunjukan. Itulah sebabnya mereka memiliki tubuh binatang buas tetapi tidak memiliki teknik. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin menegang dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya. Dia dengan cepat sampai di tempat kepala dan leher terhubung. Saat filamennya menghilang, itu menampilkan tulang putih di bawahnya. Wang Lin menyentuh tulang itu dan menariknya dengan teknik gaya gravitasinya yang menyebabkan ular itu berguling-guling dengan panik. Pada saat yang sama, kepala ular yang lebih kecil mengeluarkan cahaya hitam sementara kulit dan tubuhnya dengan cepat meleleh. Si Bongkok Meng memasang ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia dengan cepat melompat dalam keadaan menyesal dan terbang menuju kepala ular besar itu. Ketika dia melewati area di mana kepala dan leher terhubung, dia melihat Wang Lin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan cepat berteriak, "Cepat pergi, ini adalah parasit ular naga. Ada total 9 ular di dalamnya, dan yang paling dalam adalah binatang buas yang sebenarnya. Dan itu memiliki teknik binatang buas yang sunyi." Setelah mengatakannya, tangannya segera membentur dinding daging. Daging yang tidak dapat rusak oleh pedang terbang itu berubah menjadi hitam, yang menyebabkan ular itu sangat kesakitan sehingga makhluk itu membuka mulutnya dan si Bongkok Meng akhirnya berhasil melompat keluar. Mata Wang Lin berbinar melihatnya. Bukan saja dia tidak pergi, tetapi dia terus memeluk dinding daging untuk menyembunyikan dirinya. Tepat pada saat ini, seekor naga merah yang lebih kecil keluar dari ular kecil yang sudah kering. Makhluk itu melewati Wang Lin dalam sekejap dan mengejar si Bongkok Meng. Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia memeluk dinding. Setelah Bongkok Meng dan naga itu lewat, matanya langsung berbinar. Sepertinya si Bongkok Meng tidak punya niat baik saat dia menyuruh Wang Lin melarikan diri. Kemungkinan besar dia ingin Wang Lin pergi bersamanya, sehingga Wang Lin dapat membantu mengalihkan perhatian naga merah. Wang Lin mencibir di dalam hatinya. Dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Jika dia bisa melewati ujian ketiga, maka tidak akan ada masalah. Tetapi dia sebenarnya
tidak mengetahui mantra kematian apapun. Jika dia tidak bisa melewati ujian ketiga, maka para kultivator iblis itu pasti akan membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.